Jika ada orang yang mampu membuat Sukuna menghentikan pertarungannya ketika lagi asik-asiknya, mungkin orang itu adalah Yuji Itadori. Ya, di chapter 265 yang versi raw-nya sudah beredar, Sukuna seakan dipaksa cooling down dan menyelami kenangan berharga Itadori mulai dari masa kanak-kanak hingga sekarang. Ada juga beberapa easter egg yang bermunculan di chapter ini, sekaligus beberapa pidato pencerahan dari Yuji untuk sang paman. Nah, kali ini saya akan membahas isi dari chapter 265 Jujutsu Kaisen beserta beberapa penjelasan seputar duel antara Sukuna versus Yuji Itadori. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Sebelum membahas isi dari chapter 265, terlebih dahulu saya ingin callback di chapter 264 yang saat itu memperlihatkan pertarungan antara Yuji dan Sukuna. Di akhir chapter tersebut, Yuji kemudian mengaktifkan domain expansion-nya dengan menggunakan segel Setigarba atau Jizo, salah satu Buddha yang dikenal di Jepang sebagai Buddha yang mencerahkan. Nah, ketika domain ini aktif, Sukuna tiba-tiba langsung berada di sebuah stasiun kereta api. Sukuna tentu saja terkejut. Namun yang lebih mencengangkan Sukuna ialah dirinya yang kembali berpenampilan seperti saat Yuji masih menjadi wadahnya. Tidak lama kemudian, Yuji dengan wajah yang sangat ramah dan bersahabat menyapa Sukuna dan lalu mengajaknya pergi. Momen inilah yang menjadi akhir dari chapter 264 Jujutsu Kaisen. Halaman pertama chapter 265 sendiri memperlihatkan kelanjutan dari akhir panel chapter 264. Dan di panel pertama chapter 265, terlihat Yuji sedang mengajak Sukuna mengelilingi kota. Sukuna sadar apa yang terjadi pada dirinya kini merupakan sebuah fenomena langka. Sepertinya, fenomena yang dialaminya merupakan keahlian Yuji yang selalu terhubung dengan seorang penyihir selama pertarungan. Fenomena ini serupa ketika Yuji membawa Choso ke sebuah realitas yang membuat dirinya menyadari kalau Yuji adalah adiknya. Fenomena ini juga kurang lebih sama ketika tempat Mahito seketika berubah menjadi wilayah bersalju, usai dia ketakutan karena tak bisa menang melawan Yuji. Fenomena ini juga terlihat mirip dengan apa yang Sukuna alami ketika bertarung melawan Kashimo, di mana mereka berdua terlibat perbincangan sebelum Kashimo ditebas olehnya. Sukuna bingung apakah realitas stasiun ini merupakan bagian dari domain Yuji. Dia pun menanyakan hal ini pada Yuji. Mendengar pertanyaan tersebut, Yuji mengaku tidak mengetahuinya, karena kini dia sedang frustrasi. Yuji pun melanjutkan kalau dia ingin berbicara sebentar dengan Sukuna. Mereka berdua kemudian melewati lorong bawah tanah. Di momen tersebut, Yuji mulai menceritakan Sukuna tentang kenangan akan masa kecilnya di kota ini. Yuji menuturkan, meski dia lahir di Sendai, namun sebagian besar masa kecilnya dihabiskan di kota Tokyo. Memang dia sempat kembali ke Sendai karena mengikuti kakeknya. Namun saat itu, dia ke Sendai untuk menghadiri pemakaman teman kakeknya. Dan ketika dia berada di Sendai, Yuji menyadari kalau kota itu seakan mengalami penurunan populasi penduduk. Sukuna masih terdiam ketika Yuji membicarakan hal ini. Walhasil, Yuji kemudian kembali mengajaknya ke sebuah taman, tempat di mana Yuji dulunya sering bermain. Tiba-tiba Yuji melihat sekuntum bunga yang juga pernah ia lihat di kota Sendai, meski tidak selebat di kota masa kecilnya ini. Yuji menyebutnya sebagai bunga Asagao, namun Sukuna membantah dan berkata kalau bunga itu bernama Ajisai. Yuji merasa heran mengapa Sukuna bisa mengetahui nama bunga itu. Sukuna pun membalasnya dengan berkata bahwa pengetahuan itu berasal dari ingatan Megumi. Namun Yuji merasa kalau Sukuna bisa tahu segala hal di tempat ini berkat akses dari memori Yuji sewaktu Sukuna masih berada di dalam tubuhnya. Sukuna bersikeras mengelaknya dan menyindir Yuji dengan berujar kalau membaca memori yang tidak berguna itu adalah hal yang sia-sia. Nah, panel yang memperlihatkan momen ketika Yuji melihat bunga Ajisai ini tentunya merupakan metafora atau simbol yang menjadi penanda hubungan antara Yuji dan Sukuna. Peletakan simbol-simbol seperti ini memang merupakan ciri khas dari GG. Nah, bagi warga Jepang sendiri, bunga Ajisai sangat berarti bagi mereka. Dalam budaya Jepang, bunga Ajisai atau lebih dikenal dengan nama Hortensia ini memang memiliki banyak makna yang sangat mendalam. Salah satu makna mendalam tersebut ialah sekumpulan bunga Ajisai sering dilambangkan sebagai ikatan keluarga, persahabatan yang abadi, dan cinta yang kekal. Jadi,
Sudah sangat jelas mengapa Gege meletakkan bunga ajisai dan menjadikannya sebagai bunga yang memiliki kenangan berharga bagi Yuji. Bisa dibilang, momen melihat bunga ini menjadi semacam aktivitas hangat dan rumit antara paman dan ponakannya. Kemungkinan besar kehadiran bunga ajisai ini sendiri semacam harapan dari Yuji, yang ingin membuat Sukuna menjadi lebih paham akan makna cinta dan persahabatan dengan orang lain. Di panel berikutnya, Yuji mengajak Sukuna bersantai dengan bermain tangkap udang karang melalui alat pancing. Yuji sempat meledek Sukuna yang tak bisa menangkap udang tersebut walau langsung diulti Sukuna dengan menyuruh bocah tersebut untuk diam. Sukuna pun berhasil menangkap seekor lobster. Namun mereka berdua kembali berdebat perihal tangkapan lobster siapa yang lebih besar. Sepertinya, upaya Yuji untuk membuat Sukuna merasakan bagaimana keseruan berinteraksi satu sama lain mulai berdampak. Kegiatan mereka berlanjut dengan mengamati sebuah pusat perbelanjaan yang dulunya sangat disukai Yuji. Ketika menatap bangunan tersebut, Yuji pun berkeluh kesah akan segala perubahan bangunan kotanya yang terlalu pesat, yang tentu saja memiliki dampak yang buruk karena hanya menyisakan sedikit ruang yang hijau. Yuji berharap Sukuna bisa merasakan kekhawatirannya. Namun dengan dingin Sukuna malah bilang kalau sejak awal dia tidak mengkhawatirkan apapun. Yuji terus mengajak Sukuna berjalan-jalan dan kali ini mereka menyusuri lapangan hijau dan peternakan yang berkesan bagi Yuji. Yuji mendatangi semua ini karena dulunya diajak oleh sang kakek. Dia pun menceritakan kalau kakeknya sudah seperti orang tuanya yang mengajarkannya banyak hal. Yuji dan Sukuna kemudian melakukan aktivitas memanah. Terlihat Sukuna sangat lihai dalam memainkan panahnya. Yuji lalu menceritakan momen masa kanak-kanaknya pada Sukuna, di mana saat salju sedang turun, Yuji memiliki kebiasaan untuk meminum teh hangat yang dibuat oleh kakeknya. Dan saat Natal tiba, Yuji mengaku mendengar lonceng, sehingga dia pun percaya kalau Santa benar-benar ada saat itu. Mendengar Yuji terus mengoceh, Sukuna pun mulai muak. Jiwa jahatnya seakan meronta-ronta. Dia lalu menyuruh Yuji untuk berhenti. Yuji berkata kalau dia hanya ingin menceritakan perjalanan masa kecilnya yang memiliki keterhubungan dengan apapun selain dirinya pada Sukuna. Sukuna jelas jijik dengan cerita tersebut karena baginya, kenangan seperti itu sangatlah kacau. Jadi, sudah sangat jelas kalau Sukuna memang membenci segala kebaikan yang dianggap wajar dan berlaku di kehidupan manusia karena Sukuna hanya percaya pada dirinya sendiri. Yuji kemudian mengakui kalau awalnya dia juga berpikiran demikian, bahwa untuk mencapai tujuan hidup, dia hanya perlu memenuhi dan memahami perannya sendiri tanpa harus tergantung oleh orang lain. Dan ketika dia harus mati setelah memenuhi perannya tersebut, maka tentu saja dia akan merasakan kematian yang sangat pantas. Namun seiring berjalannya waktu, Yuji merasa kalau pemikiran seperti itu tidak lagi sepenuhnya benar. Kini, Yuji mengaku nilai kehidupan yang sebenarnya ialah ketika seseorang mampu melakukan aktivitas berharga sekalipun itu menyangkut hal-hal remeh, seperti berjalan bersama anjing, membesarkan keluarga, atau bahkan membantu orang yang tak dikenal. Dan momen saat Yuji berkata begini, panel menampakkan seluruh rekan-rekan Yuji yang sudah tiada, seperti Junpei, Kento Nanami, Choso, Gojo Satoru, kakeknya, Nobara, bahkan Mahito. Semua sosok yang ditampilkan ini memang memiliki hubungan erat dengan Yuji, yang membuat Yuji sadar akan tujuan hidup yang sebenarnya. Yuji pun menegaskan bahwa dia tidak akan memaafkan sama sekali orang yang menganggap nilai kehidupan seperti itu tidak ada. Tentu saja di sini Yuji menyindir Sukuna, yang tak mempercayai hal tersebut. Dan tak berselang lama, Yuji berkata kalau dia sangat membenci Sukuna. Ya, Sukuna memang selama ini tidak pernah menganggap orang lain berharga dan memiliki nilai kehidupan selain dirinya. Hal ini pernah juga dia ungkapkan saat melawan Kashimo. Akan tetapi Yuji sendiri merasa kalau setiap manusia yang dilahirkan memiliki peran dan maknanya masing-masing. Yuji mengaku tidak tahu kalau setiap manusia itu sudah pasti jahat atau baik sejak lahir. Itulah mengapa sedari awal Yuji membawa Sukuna untuk merasakan memori atau kenangan yang berharga baginya, semata agar mata dan hati Sukuna terbuka sehingga bisa memahami kalau nilai kehidupan seperti itu sangatlah berharga. Yuji memang mencoba memilih jalan damai atau lebih dikenal dengan istilah budget no jutsu untuk menyadarkan Sukuna dari paham destruktif yang dianutnya selama ini. Atau dengan kata lain, Yuji sedang mengajarkan cinta untuk Sukuna. Namun ternyata Yuji salah besar, karena Sukuna malah tidak merasakan apapun, atau dalam hal ini tidak tersentuh dengan kultum Yuji.
Sukuna paham akan adanya nilai kehidupan yang berharga seperti yang diungkapkan Yuji. Namun sekali lagi, dirinya menegaskan kalau dia sama sekali tidak tersentuh dengan hal tersebut. Yuji kemudian menyadari kalau dirinya gagal dan sudah menduga Sukuna tak akan sadar. Sukuna balik menimpalinya dengan menyebut kalau usahanya tersebut merupakan bentuk pecundangnya Yuji sebagai manusia. Namun tidak lama berselang, Sukuna tersentak dan bertanya-tanya apakah upaya penyadaran Yuji padanya adalah bentuk simpati atau rasa kasihan Yuji pada dirinya. Ketika Sukuna menanyakan hal ini, panel memperlihatkan patung Bodhisattva yang sepertinya merupakan simbol dari kebajikan dan kasih sayang. Ekspresi Yuji sendiri berubah total ketika Sukuna menanyakan pertanyaan tersebut. Kini dia seakan berada dalam kemarahan saat menjawab pertanyaan Sukuna dengan berkata kalau dia saat ini memang mengasihani Raja Kutukan tersebut. Yuji lalu mendeklarasikan dirinya kalau dia bisa saja membunuh Sukuna saat ini. Untuk itu, dia pun menawarkan Sukuna untuk melepaskan jiwa Megumi dan kembali ke tubuh Yuji jika dia masih ingin hidup. Tentu saja Sukuna sangat geram mendengar ancaman Yuji ini. Sukuna lalu berkata kalau Yuji sepertinya sudah salah paham padanya. Dengan ekspresi kemarahan yang luar biasa, Sukuna memastikan kalau kini dia tidak hanya akan memotong Yuji menjadi beberapa bagian, tapi juga akan menghabisi semua teman dekat Yuji tepat di depan matanya. Ya, kalimat ini merupakan bentuk pernyataan perang Sukuna pada Yuji setelah sebelumnya sempat diajak healing oleh ponakannya tersebut. Panel ini sendiri merupakan akhir dari chapter 265. Sayangnya, pekan depan, manga Jujutsu Kaisen akan libur dan baru akan kembali di pertengahan bulan Agustus mendatang. Nah, bisa dibilang, panel yang memperlihatkan Yuji yang mengklaim bisa menghabisi Sukuna adalah puncak dari chapter ini. Bayangkan, seorang anak berusia 15 tahun mengancam Raja Kutukan yang sudah hidup selama ribuan tahun. Ini sama saja kalau Yuji menyuruh Sukuna memilih ikut dengannya atau mati di tangannya. Terlihat sangar, meski hal ini bukanlah sebuah kejutan, karena Sukuna saat ini sudah terjebak di dalam domain Yuji. Meski belum diperlihatkan bagaimana cara kerja domain Yuji, tapi penegasan kalau Yuji punya kemampuan menghabisi Sukuna bukanlah gertakan belaka. Ini bisa dilihat di chapter 264 ketika Yuji mengingat perkataan Gojo yang bilang kalau di dalam domain, serangan yang dilancarkan pasti mengenai target, atau dengan kata lain punya efek pasti kena. Sangat jelas di sini, Yuji sudah mengaktifkan domainnya agar bisa melukai Sukuna sembari menolong Megumi. Saya sendiri merasa kalau domain Yuji berhubungan dengan kemampuannya dalam memanipulasi realitas yang kemungkinan kecilnya membuat lawan-lawannya tak mampu memaksimalkan teknik kutukannya. Selain itu, sepertinya Yuji bisa mencegah siapapun yang terjebak di dalam domainnya untuk tidak bertarung dengannya. Kemampuan ini terlihat sejak awal chapter ini, di mana Sukuna malah mencoba melayani ajakan Yuji dan seakan melupakan pertarungannya, padahal kita ketahui bersama saat ini Sukuna sudah dalam mode full power setelah teknik kutukan pembaliknya aktif lagi. Yuji juga sengaja menciptakan perluasan domain agar teknik dismantel pemisah jiwanya bisa ia gunakan sesuka hati tanpa harus khawatir tidak akan mengenai targetnya. Meskipun pada akhirnya Sukuna gagal insaf, Yuji sepertinya akan menggunakan cara kekerasan untuk membuat Sukuna melepaskan jiwa Megumi. Kita akan melihat duel akhir antara villain utama melawan main karakter di serial ini. Kemungkinan Yuji nantinya akan membuat Sukuna menerima teknik dismantel pemisah jiwanya tanpa bisa melawannya, mengingat dia tidak bisa menggunakan energi kutukannya seperti yang sudah kita lihat sepanjang chapter ini. Nah, mengenai tawaran Yuji yang menginginkan Sukuna hidup di dalam tubuhnya kembali, sepertinya karena Yuji menyadari adanya villain lain yang jauh lebih kuat, yang akan dilawannya suatu saat nanti. Saat ini, ada 3 calon lawan kuat tersebut di mana kecurigaan saya jatuh pada Megumi Fushiguro, asimilasi Tengen, dan Kenjaku. Namun mengenai hal ini akan saya bahas di postingan lain. Sebagai penutup, saya merasa kalau domain Yuji ini merupakan penangkal ampuh dari domain Malevolence Rin Sukuna. Kalaupun pada akhirnya Sukuna mampu menggunakan domainnya untuk melawan domain Yuji, saya rasa Yuji tetap bisa menangkalnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei pamit undur diri.